Gedung tua itu sudah kusam, menjulang tinggi di pinggir Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Rerumputan dan pohon-pohon besar tumbuh liar di sekelilingnya. Bangunan megah itu merupakan gedung CCPKI. Pernah ditempati pemimpin senior Partai Komunis Indonesia, Dipa Nusantara Aidit. Di masa kejayaan PKI, gedung itu terbilang mencolok. Berada di pusat Jakarta, arsitekturnya bergaya Rusia. Direncanakan akan dibangun hingga 6 lantai. Situasi berubah setelah penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965. Jenderal Soeharto mencap PKI sebagai dalang peristiwa tersebut. Jurnalis sejarah Hendijo mengisahkan masa yang marah mendatangi gedung. Mereka melempari dan menyiramkan bensin, seketika api berkobar. Jadi itu gedung awalnya didirikan tahun 1962 ketika CCPKI, kalau sekarang mungkin DPP-nya ya, DPP partai lah gitu, partai PKI gitu. Nah, dia pindah dari belakang di Gang Lontar. Dulu itu CCPKI itu setelah pindah dari Yogyakarta tahun 1950-an, dia pindah ke Jakarta, lalu menempati sebuah rumah sewaan milik penduduk yang ada di Gang Lontar. Jadi kalau di gedung CCPK itu ada jalan tuh di sebelahnya, itu masuk ke dalam. Di situ ada rumah yang kemudian setelah gedung itu didirikan, itu menjadi kantor CDB PKI, Komite Daerah Besar. Jadi semodel DPD lah ya, daerah itu. Nah, dulu itu di sana itu toko biasa saja. Jadi itu milik seorang Arab dan seorang Tionghoa. Kalau Arab dia berdagang ini apa sejenis ranjang lah, ranjang gitu ya, ranjang terus kasur segala macam itu. Nah, kalau Tionghoanya dagang kelontongan gitu. Kemudian dibeli oleh CC dengan harga yang disetujui oleh mereka. Tidak ada masalah dalam jual beli itu. Akhirnya tahun 1962 dibuat gedung itu yang awalnya ingin 6 lantai. Tetapi sebelum lantai ke-6, baru 4 lantai, baru sudah digeruduk gitu ya, tanggal 10 Oktober tahun 1965. Hingga akhirnya terbakar, walaupun tidak hancur secara total, tetapi gedung itu sudah tidak layak lagi huni karena sudah inilah keadaannya sudah hancur lebur lah ya, maksudnya hancur bagian luarnya gitu. Jadi gedung CCPKI itu memang merupakan gedung yang sejari awal didirikan oleh Partai Komunis Indonesia, seperti itu. Petinggi-petingginya dulu pada berkantornya di situ kan? Betul. Aidit ada di situ, di lantai ketiga kalau salah Aidit itu. Dan kalau kita mewawancarai ex anggota PKI yang masih hidup, yang pernah hilir mudik datang ke kantor itu dan pernah berkantor di sana, itu dia, atau dari wartawan-wartawan dulu ya yang sering nongkrong di situ, di CCPKI itu. Jadi mereka itu bercerita, kalau misalnya kita datang ke lobinya, itu kita sudah disambut dengan foto besar Jenderal Sudirman, Bapak Tentara Republik Indonesia kan. Nah, terus ada juga fotonya Karl Marx di situ. Terus ada juga fotonya Ki Hajar Dewantoro. Jadi dua orang non-komunis ini sangat dihormati. Kalau menurut Martin Aleida ya, ketika diwawancara itu, dua orang ini sangat dihormati oleh oleh PKI karena mereka walaupun bukan orang komunis tetapi sudah dan bersikap seperti orang-orang komunis dalam idealisme mereka gitu. Walaupun mungkin bisa ditolak ya hari ini oleh beberapa pihak. Tapi dalam kenyataannya di situ ada
foto besar Jenderal Sudirman dan Ki Hajar Dewantoro, di samping fotonya Ali Arham juga ada kalau nggak salah, sama dengan Karl Marx gitu. Nah, ini jarang diketahui orang banyak. Terus di situ juga ada relief-relief yang sangat artistik. Nah, jadi ketika kita masuk lobi itu kita sudah disuguhi dengan relief-relief artistik terkait dengan cerita-cerita legenda di Indonesia, di Nusantara lah, banyak gitu. Di situ ada wayang segala macam. Jadi sangat artistik sekali itu gedung CCPKI itu. Nah, dari mana duitnya tuh CCPKI itu ya? Kalau versinya Martin Alaida itu mereka patungan. Jadi setiap orang PKI itu ketika bayar iuran ditambah harga, misalnya bayar iuran 150 perak, 50 perak untuk bangun tiap bulan. Nah, tapi ada juga yang mengatakan gedung itu juga ada andil dari Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet. Bahkan arsitekturnya itu berasal dari Rusia katanya. Tetapi itu dibantah oleh beberapa orang ex-PKI. Katanya arsitektur itu ada yang bilang juga adalah Insinyur Sakirman, kakaknya Es Parman, pahlawan jenderal yang dibunuh di Lubang Buaya. Kan kakaknya Insinyur Sakirman tokoh PKI gitu kan. Jadi ada beberapa pendapat. Dan ada rencana pula itu gedung itu mengarah ke belakang tuh luas, akan ada perumahan karyawan, ruang olahraga, terus berbagai aktivitas lah, yang itu sampai ke belakang ke jalan kereta api kan di belakang tuh ya. Itu luasnya sekitar 3 hektar gitu. Jadi memang PKI ingin menciptakan sebuah gedung yang sangat representatif gitu di tengah pusat kota Jakarta yang saat itu Keramat ya, yang itu memperlihatkan kebesaran partai komunis terbesar di dunia, yang anggota terbesar. Anggotanya itu terbesar di dunia ketiga setelah Tiongkok, setelah Uni Soviet, Tiongkok, dan ya baru Indonesia. Jadi mereka ingin mewakili itu dengan adanya gedung yang waktu itu gedung seperti itu tuh megah gitu. Belum ada gedung-gedung yang lain, apalagi gayanya gaya Rusia kan begitu kan. Berarti cerita gedung itu selesai setelah kasus 30 September itu. Betul. Kan? Jadi beberapa hari setelah, 1 hari setelah kejadian 30 September, 1 Oktober itu, gedung itu tidak lagi didatangi, sepi. Diceritakan oleh orang-orang di sana. Tidak ada, biasanya ada mobil motor yang waktu itu bukan motor, Vespa ya, banyaknya Vespa itu diparkir di situ. Tiba-tiba tanggal 20 Oktober itu tidak ada sama sekali orang masuk situ. Jadi kalau misalnya sekarang kita masuk ke situ, lalu katanya orang-orang PKI banyak yang mati di situ, nggak ada orang PKI yang mati. Waktu digeruduk itu nggak ada orangnya gitu. Geruduk itu dari masa mana? Masa anti komunis, tanggal 10 Oktober. Dihancurkan itu. Ya mau dihancurkan, mau dibakar, tetapi keburu dicegah oleh polisi kan, oleh tentara. Jadi yang akhirnya tersisa ya seperti itu, cuma hitam-hitam aja kan jadinya kan, hancur, kaca-kacanya hancur, tapi masih utuh sebetulnya. Nah itu yang terjadi, akhirnya gedung itu tidak pernah digunakan, lama sekali disegel, disita oleh negara, dan sempat digunakan oleh Cavalry TNI AD untuk bermarkas di situ. Tidak lama juga, gitu. Cuma mungkin setahun 2 tahun. Terus itu sempat menjadi tahun akhir awal 80-an itu 1980-an itu pernah menjadi kantor Kementerian Maritim ya, kalau nggak salah Departemen Maritim. Dulu kan ada Departemen Maritim. Tidak lama juga. Itu terakhir digunakan oleh di zaman era Pak Harto oleh Job AV. Oleh ya pariwisata, cukup lama, tetapi lagi-lagi pindah dan pindahnya itu tiba-tiba gitu ya. Ketika ditanya sama wartawan, Pak Job kenapa pindah di situ?
saya tiap hari takut dicekik oleh hantu PKI gitu. Jadi saya berpikir bahwa hantu PKI di sini itu bisa jadi mungkin hanya simbol saja, hanya apa ya? Mungkin PKI menjadi hantu lah di mata Orde Baru gitu. Itu merupakan sebuah cetusan dari seorang petugas Orde Baru gitu. Melihat PKI itu tidak akan pernah mati, akan tetap jadi hantu. Tapi mungkin juga dia dicekik oleh hantu beneran mungkin kalau ngelihat suasananya seperti itu ya, angker. Tetapi kalau orang mati belum ada. Saya belum pernah menemukan apakah di situ kan kalau sekarang datang ke sana pasti akan disuguhi oleh keterangan-keterangan orang-orang sekitar yang mengatakan secara dramatisir. Di sini dulu waktu dibakar orang-orang PKI pada loncat katanya dari atas, terus mati di bawah gitu kan. Oh, itu mah tahun 98 itu kan, tahun 1998 waktu kerusuhan Mei begitu. Tapi waktu PKI nggak ada seorang pun di situ. Bahkan saya pernah wawancara orang tua di situ, sekitar situ. Itu setelah kejadian pembakaran itu, penduduk itu selalu tiap hari datang ke situ. Untuk apa? Untuk ambil barang-barang. Diambil barang-barang, barang yang ada diambil, termasuk besi-besi tua itu. Nah, dikumpulin katanya, terus dijual ke ini, beliin rokok, bagiin satu kampung di Lontar itu. Keren kan? Jadi itu menjadi gedung PKI setelah dibakar itu menjadi komoditas lah gitu oleh orang-orang di belakang itu ya. Tiap hari diambil sebelum dijaga tentara gitu kan. Nah, makanya itu menjadi legend tuh di kalangan orang-orang gitu di situ. Nah, sejak itu tidak pernah ada lagi ketika Job AP pergi dari situ, tidak pernah terurus hingga memunculkan ilalang-ilalang dan malah ada beberapa pohon yang tumbuh begitu saja, langsung ke atas gitu ya, menembus gitu, pohon gede gitu. Dan sekarang saya dengar itu menjadi miliknya PT yang dikelola oleh hotel yang dekat di situ. Mau dijadikan restoran atau mau dijadikan hotel lagi saya tidak tahu. Tetapi ada selentingan bahwa itu akan dijadikan restoran besar. Tapi itu udah beberapa tahun yang lalu ya. Sampai sekarang masih terbengkalai dan mungkin orang juga akan berpikir ulang bahwa itu bekas PKI itu ya atau seperti apa ya. Jadi orang mungkin juga akan masih terpengaruh dengan hal seperti itu. Seperti itu. Siap.